Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridiya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji bersama syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kajian Islamiyah dalam konteks saling menghargai sesama muslim. Saling menghormati dan saling menghargai merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan agar saling menjaga kehormatan diri masing-masing dan juga orang lain. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 109 yang bermakna, sebagian besar para ahli kita menginginkan agar mereka bisa mengembalikan kamu ke dalam keadaan kekafiran saat kamu sudah beriman, karena sifat dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelahnya tak bagi mereka sebuah kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan beragam bentuk dan rupa. Semuanya memiliki karakteristik, sifat, keistimewaan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan semua Allah ciptakan berbeda agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita semua umat Islam yang tinggal di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan keberagaman yang sangat kaya di negeri ini, mulai dari bahasa, agama, adat, dan istiadat. Maka kita harus bisa saling menjaga keberagaman tersebut karena persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai terpecah belah dan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan persatuan, namun juga melarang bahkan mengancam sangat tegas bagi orang-orang yang bercerai-berai. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam, sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirnya sikap saling mencintai terhadap sesama makhluk dalam konteks persaudaraan, mengidentifikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya. Karena sikap persaudaraan dan kesatuanlah yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Rasulullah SAW melarang umatnya dengan mendiamkan sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuh-musuhan, bertumpah darah, na'udzubillahi min dzalik. Jika kita meniru suri tauladan Rasulullah SAW, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada bermusuhan. Rasulullah mengajarkan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, mempersatukan berbagai kalibah di Arab, ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita semua umat Islam perlu menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama, hingga bahasanya. Karena kita semua manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita saling menjaga, menghormati, dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai, harmonis, dan tentram. Bagi orang yang beriman, sudah seharusnya menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia dengan segala keberagamannya supaya kita saling mengenal, melengkapi, dan saling menghormati. Saudara-saudara sekalian, apa sih contoh saling menghormati dan menghargai di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti menghormati teman yang beda keyakinan dengan kita, memiliki sikap toleransi dengan teman meskipun kita sering mengalami perbedaan pendapat, bermain dengan semua teman tanpa membedakan suku dan ras, tidak memotong pembicaraan orang lain dalam sebuah diskusi, menepati janji dengan orang lain agar tidak membuat orang tersebut merasa kecewa. Seperti halnya seorang teman bercerita tentang masalah mereka, maka kita harus selalu mendengarkan apa yang mereka ucapkan atau mereka ceritakan dengan kita.
Hal ini membuat teman kita merasa dihargai, dipedulikan, dan mereka juga akan sangat perhatian balik kepada kita kalau kita bercerita tentang masalah-masalah kita. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu bangsa berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, mampu mengendalikan amarah, tidak merendahkan pekerjaan atau status orang lain. Menghargai orang lain merupakan hal yang wajib. Dengan begitu kita dapat menghargai seseorang baik dari karyanya, dari kebiasaannya, hingga pekerjaan. Dengan kita menghargai pendapat orang lain, seorang muslim akan melihat suatu perkara dari berbagai sudut pandang. Ia tidak akan sempit dalam beropini dan tidak merasa paling benar sendiri. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, salah satu alasan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan karena tiap individu punya hak yang sama untuk dihormati. Artinya tiap individu terlepas dari latar belakangnya memiliki hak yang sama untuk dihargai dan dihormati. Kita juga harus saling menghargai perbedaan agar tidak terjadi masalah atau perselisihan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perselisihan atau perpecahan di masyarakat dan saudara-saudara muslim. Demikianlah kajian Islamiyah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadikan kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kita semua akan hidup dalam persaudaraan yang damai, tentram, dan sejahtera harmonis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.